Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua dalam naungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun hari-hari ini dalam keadaan masa-masa sulit, ya, karena di saat-saat ini makin sulit untuk dihadapi karena banyak masalah-masalah yang terjadi, dan saya yakin dan percaya, ya, ketika kita datang dan bersekutu dengan Tuhan, maka kita bisa mampu melewatinya dengan melalui Kristus Tuhan kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Jadi mari kita terus belajar, karena firman Tuhan terus mengingatkan kita dan menguatkan kita. Ya, sekalipun firman Tuhan ini sering kita dengar, bahkan sering kita bawa dalam khotbah renungan, tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kita di setiap sepanjang hidup kita. Ya, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan kekal. Dan oleh karena itu, mari kita terus merenungkan di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, yang hebat dalam kehidupan kami, yang tak pernah berkekurangan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, pada kesempatan ini, kami akan mau belajar dan merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahami, dan berikanlah hati yang tenang dan hati yang tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus yang sudah hadir di tempat ini, dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebuah kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Inilah waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kiranya setiap apapun yang kami gunakan, dan kiranya Engkau yang menjaga, dan kiranya semuanya ini boleh berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini mari kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-15. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-17 ayat sampai ke-20, bukan 15, maaf ya, salah. Oke, di Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika
hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat diberkati kita semua. Pasti kita dapat mengerti, karena firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang hukum Taurat. Nah, dalam kitab ini berbicara tentang hukum Taurat, ya, karena hukum Taurat adalah masih menjadi bahan perbincangan yang hangat di antara orang percaya, ya. Kita perlu tahu bahwa hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama merupakan firman Tuhan yang harus ditaati oleh orang-orang percaya. Ya. Jadi saya akan mengangkat tema untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu penggenapan hukum Taurat, ya. Ketika di ayat yang ke-17, ya, di sana dikatakan janganlah kamu menyangka, ya. Jadi kalau kita lihat kata menyangka itu menduga, ya, atau mengira. Jadi sangat jelas, ya, di ayat yang ke-17 itu di sana, ya, kita perlu tahu bahwa Yesus sendiri adalah penggenapan hukum Taurat, ya, supaya agar menjadi berbuah serta dalam kehidupan orang benar, dan dari apa yang Allah rencanakan dalam setiap kehidupan kita, ya, dengan melalui hukum Taurat, ya, kita bisa menyadari hal yang tidak baik dimungkinkan kita sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada saat ini khususnya anak-anak teologi yang sedang berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa dalam melayani Tuhan, ya. Hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa, ya, jika hanya dilihat sebagai peraturan semata-mata. Tetapi bagaimana Taurat yang di jalan Yesus, ya, Yesus dihayati di setiap harinya. Taurat bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya, ya. Dengan demikian Taurat menjadi inspirasi yang membimbing orang-orang untuk membantu dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidup kita, ya. Orang demikian menurut kehendak Tuhan Yesus, ya, akan menduduki tempat yang tinggi, ya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20, ya. Di ayat yang ke-19, ya. Bagaimana orang-orang yang mengajarkan salah satu perintah, maka dia akan menduduki tempat yang rendah. Bagaimana orang-orang yang mengajarkan segala perintah, maka akan dia menduduki tempat yang tinggi, ya. Saya kena percaya ketika Tuhan datang untuk menggenapi, arti menggenapi adalah menyatakan, ya. Dia menggenapi dengan sempurna, ya. Wow, luar biasa Tuhan kita, ya. Tuhan sendiri datang, ya. Berbeda dengan kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Baru Tuhan datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan, tapi melainkan untuk menggenapinya. Artinya menyatakan dengan sempurna, ya. Kalau kita lihat di mana Tuhan Yesus sendiri datang dan menyucikan diri kita dari dosa, ya, di mana Tuhan mati di kayu salib, ya, seperti kayu salib. Dia mengalami penderitaan, ya.
dia mengalami sebuah kematian yang luar biasa oleh karena dosa-dosa manusia. Ya, itu adalah salah satu wujud Tuhan dalam menggenapi dengan sempurna. Ya, berbeda dengan para ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Ya, kalau kita lihat orang-orang Farisi, ya, bahkan ahli Taurat, betul memang mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jika tidak sesuai dari apa yang Tuhan inginkan, kehendaki, maka semuanya itu sia-sia. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk menggenapi dan menaati sebuah kebenaran firman Tuhan itu dengan sempurna, dengan melalui sikap dan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Ya, di sini Tuhan telah menggenapinya dengan melalui kematian atau pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di mana hari-hari ini, ya, kita tidak sabar lagi merayakan Natal. Ya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semua itu juga terjadi oleh karena kasih. Ya, karena hukum Taurat adalah penuntut pada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, semuanya apa yang kita lakukan, ya, semuanya itu berdasarkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam menggenapi, bukan seperti para ahli, bukan seperti orang-orang Farisi. Ya, kalau kita lihat orang Farisi, bagaimana kehidupan orang-orang Farisi. Ya, kalau kita melihat kisah nyatanya dalam kitab Mazmur pasal 1, ya, mereka menjadi orang-orang pemberontak terhadap Allah. Tetapi Tuhan ingin kita ini menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan hukum Taurat. Jika hidup kita tidak berdasarkan hukum Taurat, jika itu disebabkan apa ya? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Maka dari itu semuanya hidup kita saat ini, ya, oleh karena kasih kita bisa ada. Ya, kalau kita lihat di ayat ke-18, ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dilanjutnya ke 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu, perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi sangat-sangat jelas di sini, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita harus memegang erat, ya, mengajarkan dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan inginkan atau yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Harus memiliki ketaatan yang benar pada saat Yesus memerintahkan para pengikutnya, ya, untuk memilih kebenaran di atas kebenaran, ya, Farisi dan ahli Taurat. Ya, ia sedang memaksud kebenaran yang khusus, kebenaran yang muncul dari karya Kristus yang menggenapi tujuan Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita tahu bahwa di ayat yang ke-18 yang
ke-19 itu adalah kedudukan orang percaya dalam kerajaan surga akan ditentukan oleh sikap hukum Allah dan oleh caranya mengajarkan dan diamalkan hukum itu ditingkatkan kesetiaan kita dalam hal ini. Kita akan menentukan Taurat kemuliaan kita di surga, ya. Jadi mari ya kita sesuaikan hidup kita seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Mari kita mengajarkan orang lain tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita menggenapi dan menyatakan penggenapan Tuhan Yesus itu kepada semua orang, ya. Tidak ada alasan lain untuk kita tidak melakukannya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan betapa besar dan betapa mulia Tuhan Yesus kita ketika Dia datang untuk menggenapinya. Bukan seperti orang-orang yang meniadakan, hanya seperti orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli-ahli Taurat, ya. Kita lihat di ayat ke-20, ya, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Wow, sangat jelas, ya. Jika hidup kita tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan, maka kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Itu cukup jelas di sana, ya, bahwa orang-orang Farisi dengan ahli Taurat, ya, kebenaran hanya bersifat lahiriah dan mereka itu hanya menaati banyak peraturan, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti salah satu doa, memang selalu berdoa dan selalu bersekutu dan beribadah bersama dengan Tuhan Yesus secara pribadi bahkan, ya, dan lain sebagainya, dengan hanya bersikap secara batiniah, ya, yang dilakukan di hadapan Tuhan, ya. Apakah kita sedang hidup dalam keadaan demikian, ya? Apakah kita masih mengikuti hukum Taurat, ya, seperti yang diajarkan oleh hukum-hukum ahli Taurat? Mereka mengajarkan tetapi tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ini adalah salah satu contoh, ya, untuk kita jauhi di dalam kehidupan kita, ya. Jangan hanya taat pada peraturan, tetapi kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita, kalau hidup kita tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan, semuanya itu sia-sia, kosong, ya, semuanya itu omong kosong, ya. Jadi bagaimana dengan kita, ya? Apakah semuanya sesuai kehendak Tuhan? Kalau kita berbicara hukum Taurat, jadi tidak lari pada kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi mari hidup kita memberi wujud dengan menaati dan melakukan dan mengajarkan dan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu yang baru benar. Itu artinya kita menggenapi hukum Taurat. Artinya itu kita menggenapi atau kehendak Tuhan kepada semua orang. Jadi ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita masih mengikuti hukum Taurat di dalam
perjanjian lama, karena saat ini kita kan belajar dari perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian lama? Ya. Jadi kita lihat alasannya. Ya. Jadi kita sudah cukup tahu ya, tadi sudah kita tahu bahwa memang hukum Taurat itu penuntut pada kasih karunia Tuhan. Ya, dengan penggenapan yang sempurna. Jadi sekarang ini, karena kalau dilihat dari pada zaman-zaman dulu dan zaman sekarang pasti ada yang berbeda. Jadi karena pada zaman sekarang kita hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Ya, di mana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Di situ di ayat yang ke-1, yang ke-17 tadi, bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Ya, salah satu tujuan kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Yahudi menggenapi artinya adalah dalam melakukan secara sempurna. Ya, sejak hukum Taurat diberikan kepada manusia, bangsa Israel tidak ada seorang pun yang manusia yang mampu melakukan secara sempurna. Emang betul, ya. Siapa yang mampu melakukan hukum Taurat yang sempurna? Hanya Tuhan. Ya. Karena itu, ya, Tuhan Yesus datang untuk melakukannya dan menggenapinya bagi kita. Bisa kita lihat dalam kitab Roma pasalnya ke-8 ayat yang ke-3, ya. Dengan demikian kematian Yesus di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Bisa kita lihat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Dan orang Kristen sudah hidup dalam zaman kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, bisa kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Ya, karena hukum Taurat hanya berlaku pada zaman perjanjian lama. Ya, bukan dalam arti tidak ada lagi hukum Taurat dalam perjanjian lama. Tetapi kita lebih kepada perjanjian baru pada zaman sekarang. Ya. Jadi sehingga orang-orang percaya di perjanjian baru tidak perlu lagi melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat dalam perjanjian lama. Lagi pula hukum Taurat adalah penuntut bagi manusia Kristus dengan datang untuk menggenapinya. Jadi Tuhan telah menggenapinya, tidak perlu lagi kita melakukan atau mengikuti peraturan hukum Taurat perjanjian lama. Jadi ketika kita sudah hidup zaman sekarang dalam perjanjian baru, ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, yaitu satu, ketika kita sudah digenapi dengan sempurna oleh Tuhan Yesus di kayu salib, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu satu, yaitu menaati menuju kehidupan yang benar, ya. Yaitu satu, menaati menuju kehidupan yang benar. Nah, hidup benar-benar menyangkut relasi kita secara pribadi dengan Allah dan hidup sesuai kehendaknya, misalnya mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Ya, panggilan menjadi murid, menjadi Yesus adalah anugerah. Ya, menjadi panggilan atau menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah sebuah anugerah di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa hidup benar-benar berdasarkan anugerah Allah. Ya, bisa kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang ke-2 ayat 8. Tanpa anugerah seorang tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa anugerah seorang tidak mungkin memiliki hidup benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, kita harus ikuti teladan Tuhan. Ya, dalam keseluruhan pelayanan Kristus, ia memang melakukan, ya,
ia datang untuk menaati Taurat dan ia datang untuk menggenapi atau menerangkan makna yang lebih esensial dari Taurat. Ia datang untuk merealisasikan tujuan Taurat bagaimana dalam konteks Matius yang sudah kita baca dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ke-20. Hanya ada satu yang mendapatkan karena ada olehnya yang khusus. Ya, makanya Tuhan menggenapinya. Di mana ahli Taurat dengan perjanjian dalam perjanjian lama. Ya, mari kita bersyukur ya karena Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama dan memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita juga terus memohon anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mari kita juga menjaga agar relasi pribadi kita dengan Tuhan terus terpelihara. Dengan demikian kita harus terus berdoa. Setiap perintah Tuhan bukan sebagai kewajiban semata, tetapi ketaatan kita berdasarkan kasih setia Tuhan kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu membayar kita. Jadi mari kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah, mampu melakukan dan melaksanakan kehendak Allah. Dan bukan dalam arti orang percaya tidak boleh memandang hukum Taurat sebagai suatu sistem perintah. Ya, perintah resmi yang perlu ditaati agar memperoleh pengampunan atau keselamatan. Tetapi sebaliknya hukum Taurat hendaknya dilihat sebagaimana panduan moral bagi mereka yang sudah selamat dan yang dengan menaati menunjukkan kehidupan Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena itu hukum Taurat penting untuk dilakukan. Ya, salah satu petunjuk kehidupan yang benar jika saudara-saudari semua saat ini, ya, mari kita menggenapi kebenaran firman Tuhan dan menyatakan dengan sempurna seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita. Jadi setidaknya kita bisa menyatakan kuasa Tuhan atau kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita harus hidup menurut hukum Taurat. Jika kita hidup tanpa hukum Taurat, ya, tidak lain dari seorang Farisi, ya, seperti orang-orang ahli. Memang mereka mengenal hukum Taurat, ya, memang mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mempunyai tujuan yang khusus. Maka dari itu Tuhan Yesus sendiri datang untuk menggenapinya dan menyatakannya dengan sempurna. Karena hukum Taurat bukan main-main. Karena hukum Taurat adalah berdasarkan kasih karunia, penuntut pada kasih karunia Tuhan. Ya, mari kita sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita menyatakan yang sebenarnya. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bersiaplah untuk menyatakan kuasa Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, tanpa memandang apapun. Jangan seperti orang-orang yang mengkhususkan. Ya, mari kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita dilengkapi, dibentuk, tentunya banyak sesuatu yang kita dapat. Jadi mari kita keluar semua senjata Allah yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Mari kita sebarkan kepada semua orang. Ya, saya kena percaya saudara-saudari dan saya mampu melakukan hal ini demikian. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan cukup sampai di sini. Ya. Jadi
Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu pengetahuan kita, ya, atau dorongan untuk kita untuk menjadi orang-orang atau menjadi anak-anak Allah yang selalu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita, sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami sangat bersyukur dan bersyukur atas pertolongan-Mu dan pimpinanmu yang luar biasa Tuhan, di mana saat ini kami boleh mendengarkan sebuah kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan kami dan dikuatkan kami. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar ini dapat memberkati kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kiranya sepanjang hari ini kami selalu terus hidup berdasarkan kasih karunia dan berdasarkan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mampu melakukan segala sesuatu demi kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan mampu juga mengampuni kami, demikian juga kami Tuhan mampu kami untuk menyatakan kuasa Tuhan tanpa kekurangan apapun kami. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.